Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel Lansia Terjaga. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering mendengar atau bahkan mungkin mengalami sendiri kejadian kurang menyenangkan, di mana seorang lansia tiba-tiba terjatuh di kamar mandi. Kabar buruknya, kejadian ini tidak hanya menyebabkan cedera fisik seperti memar atau patah tulang, tetapi dalam beberapa kasus yang lebih serius, dapat memicu terjadinya stroke. Saya sangat berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah menimpa Anda. Dan itulah mengapa Anda sangat tepat berada di sini. Karena dalam video kali ini, saya akan membagikan informasi penting mengenai 6 kesalahan fatal di kamar mandi yang perlu diwaspadai lansia agar terhindar dari risiko stroke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Partisipasi Anda akan membuat channel ini semakin dekat dengan Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Lansia Terjaga, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu seputar kesehatan terbaru yang kami sajikan khusus untuk Anda. Sekarang, mari kita bahas 6 kesalahan fatal di kamar mandi yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan lansia. Mari kita bahas 5 kesalahan fatal di kamar mandi pemicu stroke pada lansia 60. Saya akan mengupas tuntas 6 kebiasaan atau kondisi di kamar mandi yang seringkali dianggap sepele namun dapat meningkatkan risiko stroke pada lansia. Berdasarkan data dan penelitian dari berbagai sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan Indonesia, Laporan Nasional Keselamatan Lansia, dan CDC Amerika Serikat. Mari kita simak satu persatu agar kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Pertama, mandi dengan gayung atau shower di lantai licin tanpa pegangan. Kondisi lantai kamar mandi yang basah dan licin adalah bahaya utama yang mengintai lansia. Mandi sambil berdiri, terutama jika menggunakan gayung atau shower di area yang tidak dilengkapi dengan pegangan, sangat berisiko menyebabkan terpeleset dan jatuh. Jatuh di kamar mandi dapat mengakibatkan berbagai cedera serius, mulai dari cedera kepala ringan hingga yang berat, patah tulang panggul yang membutuhkan waktu pemulihan lama, bahkan yang lebih mengkhawatirkan, dapat memicu stroke akibat trauma kepala. Benturan keras pada kepala saat jatuh dapat menyebabkan perdarahan di otak atau gumpalan darah yang menyumbat aliran darah. Pencegahannya adalah, untuk mencegah risiko fatal ini, langkah pertama yang sangat penting adalah memasang pegangan dinding grab bar yang kuat di area sekitar shower dan toilet. Pegangan ini akan memberikan tumpuan yang aman saat berdiri atau bergerak. Pastikan juga untuk selalu menggunakan keset anti-slip di lantai kamar mandi, terutama di area yang sering terkena air. Rutin membersihkan lumut atau kerak yang membuat lantai semakin licin juga sangat krusial. Jika Anda merasa kurang stabil berdiri saat mandi, pertimbangkan untuk menggunakan kursi plastik khusus mandi agar bisa mandi dengan duduk. Pastikan penerangan di kamar mandi cukup terang agar Anda dapat melihat dengan jelas. Dan yang tak kalah penting, selalu bergerak dengan perlahan dan jangan tergesa-gesa di dalam kamar mandi. Kedua, mandi dengan air terlalu panas. Mandi dengan air panas memang terasa relaksasi, namun bagi lansia, suhu air yang terlalu tinggi dapat membawa risiko kesehatan yang serius, termasuk potensi memicu stroke. Air panas dapat menyebabkan dehidrasi karena penguapan air dari kulit yang meningkat. Selain itu, suhu air panas dapat membuat tekanan darah menjadi tidak stabil, bisa turun drastis, hipotensi yang menyebabkan pusing dan jatuh.
atau justru melonjak tinggi, hipertensi yang meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak. Lebih lanjut, air panas juga dapat menyebabkan pengentalan darah, yang meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah yang dapat menyumbat aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke. Pencegahannya adalah, oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk membatasi suhu air mandi maksimal antara 38 sampai 40 derajat Celcius yang terasa hangat namun tidak terlalu panas. Durasi mandi sebaiknya juga tidak terlalu lama, maksimal 10 menit. Pastikan ventilasi kamar mandi baik agar uap air tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu pernapasan. Dianjurkan juga untuk minum segelas air putih sebelum dan sesudah mandi, untuk menjaga hidrasi tubuh dan membantu menstabilkan tekanan darah. Ketiga, mengejan saat buang air besar. Bab masalah sembelit seringkali dialami oleh lansia karena berbagai faktor seperti kurangnya asupan serat dan cairan, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping obat-obatan. Ketika mengalami sembelit, dorongan untuk mengejan saat buang air besar menjadi sangat kuat. Namun, mengejan terlalu keras dapat memicu peningkatan tekanan yang sangat signifikan di dalam rongga perut dan dada, yang dikenal sebagai manuver Valsalva. Peningkatan tekanan ini akan secara mendadak meningkatkan tekanan intrakranial di dalam kepala dan tekanan darah. Lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba ini dapat menjadi pemicu pecahnya pembuluh darah otak yang lemah, yang menyebabkan stroke hemoragik atau perdarahan di otak. Pencegahannya adalah, untuk menghindari risiko ini, langkah utama adalah mencegah terjadinya sembelit. Perbanyak asupan serat dalam makanan sehari-hari melalui konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Minum air putih yang cukup, setidaknya 6-8 gelas sehari, juga sangat penting untuk melancarkan pencernaan. Saat buang air besar, cobalah untuk menggunakan bangku kecil di depan toilet untuk menaikkan posisi kaki, meniru posisi jongkok yang lebih alami dan memudahkan proses bab. Jangan terburu-buru saat di toilet dan hindari menahan napas terlalu lama saat mendorong. Jika Anda mengalami sembelit lebih dari 3 hari, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan aman. Keempat, gerakan ceroboh di kamar mandi. Keterbatasan fisik dan penurunan keseimbangan seringkali dialami oleh lansia. Melakukan gerakan yang cepat, ceroboh, atau tanpa perhitungan di kamar mandi yang ruang geraknya terbatas dapat dengan mudah menyebabkan jatuh, tersandung barang, terpeleset karena lantai basah, atau membentur benda keras seperti dinding atau bak mandi dapat mengakibatkan cedera kepala yang serius. Benturan pada kepala ini tidak hanya menyebabkan memar atau benjolan, tetapi juga berpotensi menyebabkan perdarahan otak atau stroke traumatik. Pencegahannya adalah, untuk meminimalkan risiko jatuh akibat gerakan ceroboh, penting untuk memasang pegangan yang kuat di dinding pada area-area strategis. Gunakan alas anti-slip tidak hanya di lantai shower, tetapi juga di area lain yang mungkin terkena air. Singkirkan barang-barang yang tidak perlu dari lantai kamar mandi agar tidak menjadi penghalang. Pertimbangkan untuk memasang lampu otomatis atau lampu dengan sensor gerak agar kamar mandi selalu terang saat Anda masuk, terutama di malam hari. Selalu gunakan sandal anti-slip saat berada di kamar mandi. Dan jangan pernah malu untuk menggunakan tongkat atau walker jika Anda merasa membutuhkan bantuan untuk menjaga keseimbangan. Kelima, berdiri terlalu cepat setelah mandi atau buang air. Perubahan tekanan darah yang mendadak saat berdiri setelah duduk atau berbaring, yang dikenal sebagai hipotensi ortostatik, sering terjadi pada lansia setelah mandi air hangat atau setelah mengejan saat buang air. Kondisi ini bisa menjadi lebih parah ketika Anda berdiri terlalu cepat. Tekanan darah bisa turun secara tiba-tiba, menyebabkan Anda merasa pusing, pandangan menjadi gelap, bahkan bisa sampai pingsan.
Jika Anda pingsan dan terjatuh di kamar mandi, risiko cedera kepala dan stroke traumatik atau iskemik akibat penurunan aliran darah ke otak saat tekanan darah turun drastis akan meningkat. Pencegahannya adalah agar tidak terjadi hipotensi ortostatik. Terapkan prinsip stop tunggu bergerak. Setelah selesai mandi atau buang air, duduklah dengan tegar selama 10-15 detik sebelum mencoba berdiri. Setelah berdiri, tunggu lagi selama 10 detik sebelum mulai melangkah. Usahakan untuk memegang sesuatu yang stabil saat berdiri untuk menjaga keseimbangan. Pastikan pencahayaan di kamar mandi cukup agar Anda bisa melihat dengan jelas. Dianjurkan juga untuk minum air sebelum pergi ke kamar mandi untuk menjaga volume darah. Dan yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan Anda. Keenam, pencahayaan kamar mandi yang buruk. Kamar mandi yang kurang terang, terutama di malam hari, adalah pemicu kecelakaan yang sering terabaikan pada lansia. Penglihatan lansia umumnya sudah menurun, dan pencahayaan yang redup membuat mereka sulit melihat genangan air, perbedaan ketinggian, atau benda-benda yang tersebar di lantai. Ini meningkatkan risiko tersandung, terpeleset, dan jatuh, yang seperti yang sudah kita bahas, dapat berujung pada cedera serius, termasuk stroke akibat trauma jika terjadi benturan kepala. Selain itu, transisi mendadak dari area terang ke area gelap atau sebaliknya dapat menyebabkan. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, lebih berhati-hati dalam bergerak, dan selalu mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Rangkuman, bagaimana? Bapak dan Ibu, apakah Anda menyadari bahwa kamar mandi, tempat yang seharusnya kita gunakan untuk membersihkan diri, ternyata menyimpan potensi bahaya yang cukup serius, terutama bagi kita para lansia? 6 kesalahan fatal yang telah kita bahas: mandi di lantai licin tanpa pegangan, mandi air terlalu panas, mengejan saat bab, gerakan ceroboh, dan berdiri terlalu cepat ternyata bisa menjadi pemicu terjadinya stroke. Ini bukanlah informasi untuk membuat kita takut, melainkan untuk membuat kita lebih waspada dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Mari kita ajak diri sendiri dan orang-orang terkasih untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk di kamar mandi ini. Utamakan keselamatan dengan memasang pegangan, menggunakan alas anti-slip, mengatur suhu air dengan bijak, menjaga kesehatan pencernaan, bergerak dengan hati-hati, dan tidak terburu-buru saat berdiri. Langkah-langkah sederhana ini dapat memberikan perlindungan yang besar bagi kesehatan kita. Dan jika Anda merasa informasi ini sangat penting dan bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman, saudara, atau siapapun yang Anda kenal, terutama para lansia lainnya. Mari kita saling mengingatkan dan membantu menciptakan lingkungan kamar mandi yang lebih aman bagi orang-orang tersayang. Bersama-sama, kita bisa mengurangi risiko stroke dan meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya.